Sektor ekonomi, bahkan sampai sektor pendidikan. Nah, pandemi COVID-19 ini menyebabkan semua masyarakat diwajibkan untuk melakukan pencegahan. Salah satunya adalah social distancing, bahkan sampai ke physical distancing, jadi menjaga jarak. Nah, akibatnya menjaga jarak yang ketat ini juga mengakibatkan pendidikan pembelajaran tidak bisa berlangsung secara tatap muka, juga harus dilakukan tidak hanya social distancing, physical distancing, tapi juga harus dilakukan distance learning, pembelajaran yang diberi jarak, yang dibatasi begitu. Sehingga dengan demikian ada dua model pembelajaran yang sekarang sedang diterapkan, yang sedang booming untuk kalangan pendidikan, yaitu model learning dan model video conference. Kalau kita lihat di Facebook, di Instagram, di media-media maya, banyak sekali Bapak Ibu guru yang sedang mengupload kegiatan-kegiatan webinar seperti ini ya. Hampir tiap hari kita melihat, sangat ngetren. Saya itu sudah dapat hampir 40 sertifikat webinar, begitu mudahnya. Jadi sambil rebahan, sambil melakukan aktivitas lain, kita bisa melakukan webinar atau webinar. Saya yakin serta di sini juga demikian. Tidak hanya menyimak ya, sambil tiduran, sambil rebahan, atau sambil baca aktivitas yang lain, bisa melaksanakan kegiatan video conference dan mendapat sertifikat. Itu salah satu new normal yang sekarang kita alami. Selain itu juga model learning juga berkembang media, ada melalui yang paling sederhana melalui WhatsApp, kemudian melalui Google Classroom, dan melalui berbagai macam learning management system. Itu yang sekarang banyak sekali berkembang dan sedang ngetren sekarang. Karena mau nggak mau itulah new normal yang akan kita laksanakan. Bahkan Pak Menteri, Mas Menteri ya, saya baca kemarin itu kayaknya pembelajaran learning ini akan menjadi suatu hal yang ditetapkan. Jadi walaupun nanti kita normal, belum normal, learning ini akan menjadi suatu pembelajaran yang pakem kelihatannya seperti itu. Nah, apa tantangannya Bapak Ibu? Yang pertama, ini bagi guru terutama ya, rendahnya penguasaan teknologi, terutama teknologi informasi, kemudian penambahan biaya kuota internet, nah tentu ini sangat menyedot banyak internet. Yang ketiga, komunikasi antar siswa, guru dan ortu berkurang, karena ini berlangsung secara daring, jadi komunikasi face to face langsung yang lebih sangat fleksibel itu menjadi berkurang. Namun di sisi lain, nah ini yang perlu kita sadari, ternyata peserta didik itu mumpuni pemanfaatan teknologi pendidikan. Peserta didik setiap saat berhubungan erat dengan teknologi informasi dan komunikasi melalui gadget, internet, serta fasilitas sejenis. Nah ini yang terjadi. Pengalaman saya tadi malam Bapak Ibu, tadi malam saya itu bincang-bincang dengan anak saya, adik saya yang usianya sekitar 7-8 tahun. Bahwa dia menyampaikan diskusi bahwa dia tertarik dengan apa yang disebut dengan anti materi atau apa yang disebut dengan positron. Wah ini kan bagi saya suatu hal yang baru gitu. Apa itu positron? Apa itu anti materi? Katanya, kamu dapat dari mana? Dia dapat dari Google, dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, ternyata sebenarnya anak-anak kita, peserta didik kita itu sebenarnya mereka lebih sering berhubungan dengan gadget, dengan internet, sehingga kadang-kadang informasi dari mereka itu harus kita akui lebih cepat daripada kita, karena kita kan pekerjaannya banyak gitu ya, banyak sekali aktivitasnya, sehingga aktivitas yang terbarukan kadang-kadang kita tidak update. Justru anak-anak kita yang lebih update, yang itu yang menjadi permasalahan. Nah Bapak Ibu sekalian, yang perlu perhatikan di dalam pembelajaran daring, yang pertama adalah jaringan internet, yang kedua adalah piranti atau gadget, kemudian strategi pembelajaran, kemudian learning management system, apakah pakai Google Classroom, kalau di Indonesia pakai Finesa atau pakai Moodle, dan materi pembelajaran atau media yang akan disampaikan, apakah melalui visual, melalui audio maupun animasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih cenderung fokus kepada strategi pembelajarannya. Jadi dari
kelima komponen learning ini, maka saya akan fokus ke strategi pembelajaran yang menyenangkan di era daring ini. Bapak Ibu, ternyata banyak sekali support yang dilakukan oleh berbagai aplikasi ya, aplikasi internet. Ada yang sinkronus itu waktunya sama, sedangkan asinkronus pembelajarannya itu waktunya tidak sama. Nah, kalau waktunya sama seperti sekarang yang kita lakukan, kita melakukan Zoom meeting, itu waktunya sama, walaupun tidak tatap muka secara langsung tapi melalui layar, tapi waktunya sama. Itu yang disebut dengan sinkronus. Ada ini, ada Zoom, ada Google Hangout, ada YouTube channel, ada WebEx, macam-macam. Sedangkan yang asinkronus atau waktunya tidak sama, di sini juga ada berbagai macam aplikasi, ada Google Classroom, ada Moodle. Kalau di UNESA itu ada V-Learning, ada Edmodo dan lain sebagainya. Ini perkembangan aplikasi yang mendukung pembelajaran learning baik secara sinkronus maupun asinkronus. Nah, Bapak Ibu, aktivitas pembelajaran itu pada hakikatnya bisa dilakukan dalam empat ruang. Ada di sini ruang belajar pertama, yaitu tatap muka, yang biasanya kita lakukan tiap hari sebelum ada COVID ini, dan ini sekarang tidak boleh dilakukan. Ini kita kasih tanda silang. Sekarang tidak boleh dilakukan, Bapak Ibu, pembelajaran tatap muka ini. Yang kedua, sinkronus dengan virtual. Nah, ini yang sekarang kita lakukan. Ini pembelajaran antar pembelajar dengan pembelajar, dengan guru dan siswa terjadi pada waktu yang bersamaan, tetapi ruangnya berbeda. Tapi waktunya bersamaan. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan, kita berada di ruang belajar yang kedua. Karena kita adalah ruang belajar yang ketiga, mandiri atau asynchronous, self-directed asynchronous learning. Jadi belajar mandiri di sini kapan saja, di mana saja, siswa kita itu secara mandiri bisa mengakses berbagai macam materi dari YouTube, dari guru yang lain dan lain sebagainya. Ini bisa. Ini mereka belajar sendiri. Kemudian yang keempat, ruang belajar yang keempat adalah kolaboratif asynchronous learning. Jadi siswa belajar dengan siswa yang lain secara berkelompok atau diskusi dengan guru yang lain, itu juga diperbolehkan. Jadi pada masa pandemi ini itu ada ruang belajar 2, 3, dan 4 yang kita lakukan. Ruang belajar 1 tidak boleh kita lakukan. Nah, jadi itu ya. Jadi ruang belajar 2, 3, 4 itu yang harus kita optimalkan. Bapak Ibu, bagaimana cara melakukan? Yang pertama adalah pembelajaran, yaitu kita memilih konten, atau kita juga bisa membuat sendiri konten tersebut. Jadi kita seperti prinsip pemulung, kita mengumpulkan konten-konten di YouTube banyak sekali Bapak Ibu, atau di Google juga banyak sekali konten-konten kita bisa ambil, kemudian kita kemudian kita pilih sebelum kita sajikan ke siswa, atau kita buat sendiri kontennya. Setelah itu kita sampaikan ke ruang 3, jadi tidak ke ruang 1, 2, tapi langsung ke ruang 3 dulu. Kita sampaikan materi itu kepada siswa dalam bentuk video, dalam bentuk dalam bentuk PPT atau dalam bentuk yang lain, dan mereka mengkaji materi tersebut. Nah, ini ada 2 pasang, ada queen dan king, ada 2 pasang. Ini tidak bisa kita lepaskan. Setelah siswa kita kasih materi, kita kasih media yang telah kita kumpulkan di pra ini, kita sajikan, kita tidak biarkan aktivitas mereka dengan apa? Tugas. Misalkan ketika kita kasih video, maka mereka diminta untuk meresume apa isi video tersebut. Ketika kita kasih jurnal artikel, kita minta buat resume 1 paragraf tentang isi artikel tersebut. Jadi ada queen dan king, 1 pasang yang harus kita lakukan. Tidak hanya disajikan, tetapi juga diasuh. Nah, yang terakhir, setelah siswa kita asuh dengan aktivitas pembelajaran di ruang 4 dengan berkelompok tadi, kolaboratif, yang terakhir justru ruang 1 dan 2 itu kita laksanakan. Justru presentasi itu ada di akhir. Jadi kita tidak perlu banyak waktu Bapak Ibu, cukup 15-30 menit saja kita melakukan konferensi gitu, untuk kalau dimungkinkan untuk mengecek pemahaman siswa. Karena ruang 1 nggak mungkin, maka yang kita lakukan di sini adalah ruang 2.
sebentar saja untuk mengecek pemahaman. Jadi ceramahnya itu ada di akhir, ada di ruang 2. Nah, ini adalah Bapak Ibu dan dia kreator pembelajaran. Ini adalah pembelajaran yang saya buat sendiri melalui channel YouTube. Nah, ini melalui Google Classroom, ini melalui Learning, ini melalui blog. Jadi ini adalah media-media pembelajaran yang saya kreasi sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa juga tadi yang tadi ya, kita mengumpulkan, bisa memulung atau mengkreasi sendiri. Dan ini saya mengkreasi sendiri. Ada banyak channel. Kalau Bapak Ibu cari channel YouTube Sukma Perdana, itu banyak sekali materi-materi saya, dan Bapak Ibu bisa subscribe gitu ya. Nah, kemudian tadi mengumpulkan, memilah dan memilih materi. Jadi selain kita membuat, kita juga mengumpulkan, memilah dan memilih materi dan media pembelajaran. Ini prinsip pemulung. Nah, ini tadi banyak sekali di YouTube. Kemudian kalau di geografi lovers, Bapak Ibu, seluruh pembelajaran di geografi lovers itu ya, Bapak Ibu di Google geografi lovers itu muncul semua. Kalau di geografi, kalau di Google juga banyak. Ini di sini saya contohkan berbagai macam jenis media tersedia banyak. Bapak Ibu tinggal mengumpulkan, memilah dan memilih untuk menyajikan ke siswa. Yang ketiga, membangun kesepakatan bersama. Jadi Bapak Ibu, selain kita memilih dan menyajikan itu, kita harus pertama kali menyepakati pembelajaran dalam perkuliahan bentuknya seperti apa. Kemudian kerangka waktu untuk pembelajaran, apakah dilakukan secara sinkronus atau asinkronus, nah itu harus disepakati. Kemudian bagaimana metodologinya akan digunakan, serta frekuensi tinjauan kemajuan, dan bila perlu nanti bentuk penilaian akhir jika diperlukan. Nah, ini seperti yang saya menginformasikan tadi, bahwasanya sekarang itu masanya masa konstruktivis. Jadi siswa yang lebih banyak berkreasi untuk mengkonstruksi pengetahuan. Ini saya menggunakan prinsip pedati. Jadi yang pertama, topik kita sajikan, kita sampaikan di ruang 3, 4. Kemudian di ruang 3 ya. Kemudian dipelajari oleh siswa. Di sini di ruang 4 mereka berkolaboratif untuk mempelajari topik tersebut. Kemudian sebelum topik selanjutnya, maka dalami, kemudian terapkan evaluasi sampai ke topik selanjutnya. Tidak perlu Bapak Ibu ketiga-tiganya, kalau menurut saya loh ya, pengalaman saya, tidak perlu ketiga-tiganya dilakukan. Misalkan setelah dipelajari, dalami, langsung ke topik selanjutnya. Kemudian topik pelajari bisa langsung diterapkan. Apabila itu memang prosedural, misalkan materinya, langsung ke topik selanjutnya. Setelah dipelajari, langsung dievaluasi, bisa selanjutnya. Jadi saya kira memang menurut saya tidak perlu ketika dilakukan, karena waktunya sangat lama, tapi cukup 1 atau 2 aja sini. Kemudian setelah didalami atau diterapkan atau dievaluasi, kita bisa berlanjut ke topik selanjutnya. Itu karena keterbatasan waktu ya, kami kuota internet juga sangat terbatas. Jadi saya kira pembelajaran daring ini perlu juga kita melihat waktunya. Saya kira 30 menit itu sudah cukup. Kalau lebih dari situ, saya kira siswa kita juga akan bosan. Nah, di sini tadi saya katakan, sampaikan, membagikan dengan berbagai macam pilihan, ada berbagai macam jenis materi, ada eksposisi, ada aplikasi, ada kolaborasi. Nah, ini metodenya. Kalau eksposisi berarti presentasi, kemudian demonstrasi, kemudian medianya bisa berupa dokumen, PPT, video conference dan sebagainya. Aplikasi, nah, ada role play, simulasi, maka metodenya kita bisa menggunakan online group activity. Misalnya saya menggunakan Trello, Bapak Ibu. Trello itu untuk kolaborasi. Kemudian online guide discussion, peer discussion, kolaboratif work, itu bisa kita menggunakan chat, bisa menggunakan WA, dan saya bisa menggunakan aplikasi Trello untuk kolaborasi. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, yang keenam adalah peninjauan berkala. Jadi jangan biarkan tadi anak-anak kita belajar dengan sendiri, tapi kita perlu pantau. Jadi kita perlu pantau. Bagaimana dengan pertanyaan baru, tantangan, dan kemungkinan jalan yang lebih lanjut untuk mereka belajar. Ini saya pantau, Bapak Ibu. Misalkan saya kasih tugas, di sini ada 34 yang menyerahkan tugas. Yang setelah saya kasih
jurnal, mereka menganalisis jurnal, akan dipantau, jangan dibiarkan. Jadi ada 34 yang menyerahkan, ada 1 yang belum menyerahkan. Nah, bagaimana yang 1 yang belum menyerahkan? Nah, kita perlu WA. Demikian juga video kita serahkan, maka mereka kita minta untuk membuat resume, jangan dibiarkan. Kita pantau siapa yang sudah mengumpulkan resume, siapa yang tidak. Kemudian kita diskusikan di akhir di ruang belajar 2. Yang terakhir yaitu bentuk kemesraan dengan umpan balik, mengajak diskusi secara informal di mana pembelajaran dan fasilitator bertukar ide, pengalaman yang dapat memberikan manfaat. Nah, ini ruang belajar yang kedua Bapak Ibu. Terakhir kita diskusi kepada mereka, kita sampaikan apa yang menjadi ide-ide mereka secara langsung. Nah, bisa konferensi, bisa juga WA. Tapi lebih baik menurut saya WA. Tapi kalau perbatasan waktu, keterbatasan biaya, bisa WA ya. Kalau biayanya banyak, kita bisa melakukan konferensi dengan anak didik kita. Nah, seperti ini ya. Apakah saya boleh bertanya? Monggo lah. Ya. Itu perlu Bapak Ibu, anak didik kita kasih kesempatan untuk bertukar ide dan pengalaman. Baik, itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil kerja anak mahasiswa saya Bapak Ibu. Jadi saya mengajar mata kuliah pembelajaran inovatif, di mana pembelajaran inovatif tadi outputnya mereka bisa membuat RPP 1 lembar dengan berbagai macam model. Nah, ini ada model direct instruction, maka RPP kelas 789 itu dibuat oleh 71 mahasiswa dengan model instruction. Demikian juga di pertemuan berikutnya mereka membuat RPP dengan model konsep alignment model. 71 mahasiswa mengerjakan RPP kelas 789 lengkap komplit Bapak Ibu. Semua materi ada di situ yang dengan model ini. Demikian juga meaningful verbal learning, model meaningful verbal learning sudah dibuat secara utuh oleh 71 mahasiswa kami. Demikian juga PBL. Jadi di sini ada model yang berpihak pada siswa, ada model-model yang berpihak pada guru. Semuanya telah komplit dibuat oleh mahasiswa kami. Bapak Ibu bisa download dan Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan model-model lain. Ada ratusan model. Di sini hanya 4. Ada ratusan model yang bisa Ibu kembangkan di dalam RPP itu. Mungkin dengan inquiry, dengan game turnamen, atau dengan discovery learning, macam-macam model yang bisa dibuat dalam RPP itu. Karena RPP kan nanti ada tujuan, ada kegiatan, ada evaluasi. Lah, kegiatan itu nanti tentu akan menuntut model apa yang akan diterapkan. Nah, di sini ada 4 model, Bapak Ibu bisa kembangkan. Baik, itu Bu Endang yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana pembelajaran daring dan menyenangkan di era masa pandemik COVID-19. Terima kasih. Kalau saya usul, nanti biarkan pemateri berikutnya Pak Agus menyampaikan terlebih dahulu, biar efektif. Setelah itu tanya jawab secara bersamaan kepada siapa nanti pertanyaan itu akan disampaikan. Saya usul seperti itu nanti biar efektif. Karena kalau terlalu lama juga nanti terlalu tidak efisien. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.